Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Bisikan Gaib. Karena di setiap bisikan selalu ada misteri yang menarik. Kali ini saya akan membacakan kisah yang berjudul Pantai Nyisari. Jangan lupa like, comment, and share biar kalian tidak ketinggalan cerita terlanjutnya dari saya. Dan bagi yang belum subscribe dulu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke ceritanya. Namaku Rian dan aku adalah anak perantau. Aku kerja di kota Jakarta, tempatnya Jakarta Utara. Pekerjaanku adalah sebagai karyawan walet, dan aku juga memiliki teman-teman yang nasibnya hampir sama denganku. Pada hari itu, tepatnya malam tahun baru, kami semua berkumpul untuk merayakan tahun baru. Di antara lain, ada Jamal, Anissa, Sahara, Nadia, Irul, Ricky, Ajis, termasuk aku sendiri, Rian. Bukan cuma itu, bosku pun ikut memeriahkan acara malam tahun baru. Bosku bernama Koh Anto dan istrinya yang bernama Ci Wina. Ya, benar. Terdengar dari namanya saja sudah pasti bosku adalah keturunan dari darah Cina. Tapi bagiku, walaupun keturunan kami berbeda, mau Cina, Jawa, Sunda, kita semua tetaplah orang Indonesia. Seperti biasa, jika ada perayaan malam tahun baru, pasti tidak lepas dengan yang namanya bakar-bakar. Entah itu bakar sate, ikan, sosis, jagung, dan sebagainya. Asalkan jangan sampai bakar rumah. Bisa berabe urusannya. Di tengah kesibukan acara bakar-bakar, Sahara pun membuka percakapan. Besok kan libur. Rencananya kalian mau jalan-jalan kemana? Ucap Sahara kepada kita semua. Semua teman-teman menggelengkan kepala, tanda bahwa mereka semua tidak ada rencana apapun. Mending kita ke pantai yuk. Sekalian kita berkemah. Di sana aku dengar ada pantai yang indah di kota Banten. Aku pun belum pernah ke sana, makanya aku ajak kalian. Gimana? Mau nggak? Lalu aku pun menyaut ajakan Sahara. Wah, ide bagus tuh. Aku sih mau aja. Kalau kalian gimana? Pada mau nggak? Mereka pun kompak menjawab, gas aja lah. Setelah mengajak teman-temannya, tidak lupa Sahara mengajak bosnya. Cici sama Koko mau ikut juga nggak? Lalu Ciwina pun menjawab pertanyaan dari Sahara. Kapan-kapan saja ya, soalnya kita lagi banyak urusan. Iya, kalian berangkat saja. Kami sedang ada kesibukan, ucap Koh Anto sambil tersenyum. Singkat cerita, seperti malam tahun baru biasanya, tepat jam 12 malam, kami semua menonton kembang api yang penuh menghiasi langit ibu kota. Setelah acara kembang api selesai, mereka pun berkumpul untuk membicarakan perihal liburan. Mereka pun sepakat berangkat jam 7 pagi menggunakan bis jurusan Kalideres Pandeglang. Keesokan paginya,
mereka pun berangkat menuju kota Banten, tepatnya di kota Pandeglang. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di tempat tujuan mereka. Sesampainya mereka di pantai tersebut, mereka melihat banyaknya pengunjung yang datang. Sampai-sampai pantai itu dipenuhi dengan lautan manusia. Di sela kesibukan mereka yang pada saat itu sedang memasang tenda untuk mereka beristirahat, Jamal pun berkata, "Kalian lihat pantai di seberang sana? Aku merasa ada yang aneh dengan pantai itu." Kita semua pun menjawab, "Iya ya, di sini sangat ramai sekali. Sedangkan di pantai itu tidak ada satupun orang yang terlihat di sana." Secara kebetulan lewatlah seorang penjaga pantai. Lalu Jamal pun bertanya kepada penjaga itu, "Maaf Pak, mengganggu waktunya sebentar. Saya mau bertanya Pak, kenapa di pantai yang ada di seberang sana sangatlah sepi? Berbeda sekali dengan pantai yang ada di sini." Oh, pantai itu namanya adalah Pantai Nyai Sari. Konon katanya dulu sewaktu Nyai Sari diusir dari desa ini karena dituduh telah menggoda para lelaki di kampung ini. Konon juga dikatakan Nyai Sari juga menggoda para suami-suami orang, dan itu pun hanya sebatas tuduhan. Dikarenakan para Sari yang sangat cantik mampu memikat para lelaki-laki yang ada di kampung ini, Den. Lalu Anissa pun ikut menanyakan kepada penjaga pantai itu, Terus Pak, apakah setelah pengusiran itu Nyai Sari lari ke pantai itu? Ya, benar sekali. Setelah kejadian itu, Nyai Sari lari ke pantai itu. Dia mengasihkan seorang diri di pantai yang tak berpenghuni itu. Sampai di mana Nyai Sari meninggal, mayatnya seolah-olah menghilang bak ditelan oleh pulau itu. Setelah kejadian itu, setiap ada lelaki yang datang di pulau itu akan diganggu oleh sosok Nyai Sari. Dan ingat, kalian jangan coba-coba untuk datang ke pulau itu, karena dulu ada 3 pemuda yang nekat pergi ke sana, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi. Setelah bercerita panjang lebar, penjaga itu berpamitan untuk berkeliling mengecek kondisi pantai. Setelah mendengar semuanya, dari salah satu kelompok kita atau teman kita, yaitu Pirul, berbicara dengan nada yang seakan menyepelekan. "Alah, zaman sekarang, memangnya kalian masih percaya dengan cerita tahayul seperti itu? Gimana kalau nanti malam kita pergi ke sana? Aku lihat ada sebuah perahu yang ukurannya muat untuk kita semua. Perahu tersebut bisa membuat kita menyeberang ke pulau itu." "Tapi Rul, apa yang dibicarakan penjaga itu?" "Sudahlah, jangan khawatir. Kita kan banyakan. Jikapun sosok itu ada, masa kita takut dengan satu sosok itu? Lagian cuma satu kok. Kalau dia muncul, akan kutempeleng dia dan kujeburkan ke laut sana." Singkat cerita, malam itu pun mereka berangkat ke pulau itu menggunakan perahu yang ada di pinggir pantai. Dan tidak lupa mereka membawa tenda-tenda yang akan dipasang setelah mereka sampai di pulau itu. Setelah mereka sampai di pulau itu, mereka mengagumi keindahan pulau tersebut. "Wah, indah sekali ya pulau ini," ucap Nadia kepada kita semua. Tanpa pikir panjang, kita semua pun mendirikan tenda di pantai itu. Setelah semuanya beres,
Dan api unggun pun sudah selesai dinyalakan oleh Ajis dan Ricky. Kita semua pun berkumpul sambil berbincang-bincang mengenai pantai itu. Tiba-tiba mereka semua mendengar suara tangisan yang bercampur dengan suara cekikikan. Cekikikan itu berasal dari suara perempuan yang amat menyeramkan. Suara tersebut berasal dari belakang tenda mereka, yang dimana di sana adalah hutan belantara. Lalu mereka pun ketakutan. Mereka pun berlarian masuk ke tenda masing-masing. Satu khusus laki-laki yang terdiri dari Jamal, Firul, Ricky, Ajis, dan saya sendiri, Rian. Sedangkan di tenda sebelah khusus wanita, terdiri dari Sahara, Anissa, dan Nadia. Perlahan suara itu terdengar semakin dekat. Lalu sosok perempuan itu berkata dengan suara yang amat menyeramkan. Akhirnya, setelah sekian lama, ada juga manusia yang datang ke tempat ini. Kalian semua akan menemaniku di pulau ini selamanya. Setelah kata itu terucap dari sosok itu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, dibarengi bau anyir darah. Setelah ketakutan yang luar biasa, secara perlahan bau itu pun perlahan menghilang, dan mereka pun berkumpul kembali di depan tenda dengan wajah mereka yang sangat pucat karena ketakutan. Tiba-tiba di sebelahku tercium bau busuk, dan aku pun berkata, "Kalian mencium bau itu lagi nggak? Tapi kok baunya agak sedikit berbeda, seperti bau yang tidak asing, bau yang lebih busuk dari bangkai." Dan tiba-tiba, sobat bisikan gaib, bau tersebut bukanlah berasal dari sosok Nyi Sari, melainkan bau itu berasal dari Ajis yang kentut. Hehehe, maaf semuanya, aku nggak tahan pengen BAB. Walah, pantes saja baunya busuk. Ternyata kentutnya Ajis toh, ucap Ricky dengan wajah sedikit kesal. Keadaan di sana semakin kacau, sampai di mana mereka sepakat untuk pulang malam itu juga. Tanpa tunggu lama, mereka langsung membongkar tenda dan mengemasi barang-barang mereka untuk pulang malam itu juga. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita sedang menyanyikan tembang Jawa. Lengser wangi seliramu tumake sirna ojo tangi. Dia datang lagi, ucapku kepada teman-temanku. Disusul Pirul dengan suara lantang dan tegas. "Lari, cepat lari, jangan menoleh terus. Terus lari terus. Perahu kita ada di depan." Akan tetapi tiba-tiba ada sosok lain yang menghadang di depan. Bukan sosok Nyi Sari, melainkan sosok pocong. Bahkan bukan cuma satu, melainkan ada 3 sosok pocong. Yang lebih mengerikan lagi, sosok itu menjulurkan lidahnya yang panjang, seolah-olah lidah itu ingin mengikat siapapun saja yang ada di depannya. Bukan cuma itu, ada ratusan belatung yang terus berjatuhan melompat dari wajah pocong itu. Dalam keadaan mendesak, aku berbicara kepada mereka.
Sudah, kalian lari saja ke arah samping. Biar aku yang akan menahan mereka. Lalu, Sahara pun menjawab. Tapian, Gak ada tapi-tapi, cepat, lari. Atau makhluk itu akan menangkap kalian. Ajis, cepat ajak Sahara dan yang lainnya untuk berlari ke tempat perahu itu. Baik Yan. Sementara itu, dengan sisa tenagaku, aku coba menahan makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba Nisari mencekik leherku dari belakang. Disusul lidah pocong-pocong itu mengikat tubuhku hingga aku kesulitan untuk bergerak. Berani sekali kau anak muda. Sepertinya aku lihat-lihat kamu bukanlah manusia biasa. Akan tetapi kemampuanmu tidak sebanding denganku. Sebentar lagi kau akan menjadi budakku seperti mereka. Sambil menunjuk ke arah 3 sosok pocong yang ada di depan mereka. Ternyata 3 pemuda yang dikabarkan hilang di pulau ini sudah menjadi budak Nyai Sari. Di sisi lain, yaitu Sahara dan teman-temannya yang lain berhasil menaiki perahu dan langsung tancap gas menuju pantai yang di awal mereka datangi. gimana nasib Rian? Aku takut dia kenapa-napa. Tenang semuanya. Sekarang kita pergi dulu di tempat terkutuk ini. Setelah kita sampai ke sana, kita akan meminta tolong warga setempat untuk menolong Rian, ucap Nadia. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat awal mereka datang. Secara tergesa-gesa, mereka langsung pergi ke rumah perangkat desa untuk meminta tolong agar Rian segera diselamatkan. Sahara berkata, Tolong teman saya, Pak. Dia terjebak di pulau itu. Dia ditahan oleh sosok Nyai Sari. Aku mohon, Pak, tolong dia. Perangkat desa yang bernama Pak Herman menjawab, Bukankah kalian sudah diingatkan untuk tidak datang ke tempat itu? Kenapa kalian malah pergi? Ya beginilah akibatnya. Kalian memang keras kepala, susah untuk dinasihati. ucap Pak Herman dengan nada emosi. Besok pagi kita akan ke sana. Sekalian saya akan lapor ke kepolisian. Keesokan harinya, mereka semua berangkat ke pulau itu bersama para warga dan kepolisian setempat. Namun anehnya, setelah mereka tiba di sana, mereka tidak menemukan adanya Rian. Di sana bahkan semua sisi dari pulau itu sudah mereka susuri. Namun tetap saja mereka tidak bisa menemukan keberadaan Rian. Akhirnya mereka menyerah. Setelah berminggu-minggu melakukan pencarian dan sama sekali tidak ada titik terang. Akhirnya pencarian dihentikan. Lalu pantai atau pulau itu dijaga oleh kepolisian supaya tidak ada kejadian yang sama terulang kembali. Kalian kira cerita ini cukup sampai di sini? Kalian salah. Setelah pencarian dihentikan, Sahara dan teman-teman sudah ikhlas atas kehilangan Rian. Dan mereka menganggap bahwa Rian mungkin sudah meninggal. 2 tahun kemudian, ternyata 2 tahun setelah kejadian itu, Sahara dan teman-temannya sudah tidak lagi bekerja di Jakarta. Mereka semua memilih tinggal di kampung mereka masing-masing. Pada siang hari, Sahara melihat seorang pria datang menghampirinya. Betapa terkejutnya Sahara. Ternyata yang datang adalah... Saksikan di part 2, oke?
Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.